Bro, jumpa kembali di DRP Audio Vlog ya, di channel YouTube DRP Audio Vlog. Di video kali ini atau di konten kali ini saya ingin sedikit memberikan tips dan sedikit penjelasan untuk cara atau tutorial merakit sebuah power amplifier ya, khususnya amplifier power kelas halus. Nah, kebetulan di depan saya ini udah ada komponen-komponen yang udah saya racik sedemikian rupa. Ini drivernya menggunakan kelas H2 step. Kelas H2 step ini untuk modelnya dan dimensinya, ini modelnya build up ya, build up. Untuk lebarnya sendiri 2U, untuk panjangnya 20 cm atau biasa disebut oleh teman-teman itu kelas H mini. Ini cocok untuk power amplifier rumahan maupun buat audio profesional begitu. Oke, langsung saja mari kita lanjutkan untuk konten kali ini ya, tutorialnya atau tata cara untuk merakit sebuah power amplifier yang baik dan benar. Mari kita lanjutkan. Oke Bolo, untuk alat dan bahannya sudah kita ready kan ya. Ini di depan saya udah ready semua untuk bahan-bahannya. Ini salah satunya ada trafonya, trafo kelas H lur ini lur. Nah, contoh trafo kelas H itu seperti ini lur. Ini yang ini 2,5 kVA ya, ukurannya 2,5 kVA. Kalau diamperkan ya setara 15 sampai 20 amperan lah. Ini untuk besarnya sendiri ya kisaran sama dimensinya seperti 20 ampere, trafo 20 ampere pada umumnya, yang CT-nya cuma ya 32 sampai 65 volt AC. Nah, untuk kabelnya seperti ini untuk kelas lur. Ini untuk CT-nya yang hitam. Yang ini, nah ini kebetulan CT 45, yang 45 itu yang biru ini, yang 90 yang ini. Tapi ada juga kemungkinan trafo kelas itu yang CT-nya double, ada dua. Misalkan untuk low voltnya itu 45 volt AC, untuk high voltnya sendiri ada di 90 AC. Itu biasanya gini, biasanya kalau double CT-nya double ya, misalkan kalau ini kan satu, cuma juga disebut double CT juga biasanya. Double CT itu CT-nya 2, ini yang 45 volt AC, ini juga 45 volt AC kali 2. Jadi 45 volt AC kali 2 itu ketemunya untuk high voltnya nanti 90 volt AC. Gitu Bolo. Ini untuk input tegangan PLN nya 220. Untuk ekstranya ya udah saya racik, udah saya pokoknya saya kabeli wis tak racik demikian rupa lur, ben pas di kelas H gitu Bolo. Ini di konten kali ini saya mau merakit ini driver kelas H mini yang ini ya. Kelas H mini andalan Bolo, andalan. Pengerjaannya ya rapi, pokoknya ikut rapi, dituntut dengan rapi. MOSFET-nya menggunakan IRP260, final sebanyak 4 set saja cukup ya ini, karena ini tergolong kelas H mini. Tapi untuk wattnya bisa sampai 1200, bahkan bisa 1500 watt di 4 ohm kalau PSU nya mumpuni Bro. Nah, untuk elko sendiri saya menggunakan ini Bro, merek Audiovox 80 volt 10.000 mikro sebanyak 8 biji. Elko Jaminori lor. Carane nonton elko ori ora piye to Mas? Cara bodone piye? Misalkan ada teman-teman yang tanya gitu. Sampean pakai kuku aja diginikan ya loh. Nanti kelihatan ori apa tidak Mas. Nah, sebanyak 8 biji. Untuk PCB PSU nya sendiri ready di saya ya, semua ready. Kalau yang mau beli silahkan langsung hubungi nomor WA yang tertera di kolom deskripsi Bro. Oke, kita lanjutkan ya lur. Nah, tata cara ini saya nggak akan memperagakan cara bagaimana merakitnya, enggak ya, cuma saya ingin sedikit memberikan cocoknya apa ya, kisi-kisi nek latihan soal nek ujian kisi-kisi lur. Nah, jadi untuk box sendiri saya memakai ini produk dari CSH 2U tingginya, TD 1.6 untuk tipenya lah. Untuk panelnya sendiri kemarin karena saya kehabisan PCB panel depan, saya menggunakan ini lur. Nah, tukang solder yuk kudune anu lur, dituntut untuk gimana yuk, banyak ide dan kreasi. Nah, ini saya buat panelnya, saya mal sendiri menggunakan PCB bolong-bolong karena saya ready-nya bolong-bolong. Lebih baik jane yo nganggo sing anu lur, bukan jane yo nganti kleru iki. Bosone campuran gak apa-apa ya Bolo. Gawe sing PCB polos jano itu masuk.
Nah, seperti ini untuk panel depannya seperti ini. Nah, ini kita solder untuk kabel LED indikatornya, karena untuk driver power kelas H mini yang ini udah full set sama protektor speaker sama LED indikatornya lor. Jadi di LED indikatornya sendiri tinggal dikasih soket, kita kasih kabel untuk panel depannya seperti ini. Nah, nanti barangkali teman-teman kalau order ke saya ada driver yang enggak dikasih soket seperti ini, silahkan komplain, tidak masalah gitu. Kalau driver dari saya fix saya kasih soket seperti ini. Jadi LED tidak saya pasang di sini untuk ginjagani nek konco-konco ki meh ngrakit dhewe ngono lho. Dadi ngrakit dhewe yo untuk display LED nggak usah dikasih lagi untuk apa ya, modul panel depan itu loh, panel depan misalkan untuk box CA, untuk box yang inilah contohnya seperti ini. Ini kan modul mesinnya nggak bawaan dari sininya, ini ada modulnya sendiri kan, ini harus disuplai sendiri. Kalau ini nggak, tinggal ngasih kabel aja dari sini disoket, dikasih kabel strip, disambung ke depan seperti ini begitu. Untuk kipas sendiri saya menggunakan kipas DC 12 volt 8x8 cm. Kenapa kok nggak ditaruh di belakang mas? Enggak, karena saya lebih suka saya taruh di sini biar anginnya itu nyebuli ben mundur, gak ngarep begitu. Nah, untuk panel belakangnya sendiri seperti ini bolo. Untuk penampakannya udah saya rakit, udah saya racik dengan ya sedemikian rupa kayak gini gitu. Ini sudah input balan ya. Input balannya kebetulan kan ini untuk driver kelas H mini itu kan belum ada input balannya. Jadi harus kita kasih input balan eksternal di panel belakang khususnya seperti ini contohnya. Di panel belakang seperti ini udah ada limiternya. Kalau mau beli kit seperti ini juga ready di saya. Untuk toko di Shopee ada, TikTok Shop ada, di toko di Shopee saya di RP Audio Shop untuk namanya, terus ada di TikTok di RP Audio juga ada, di RP Audio Shop di Lazada juga ada. Pokoknya ready lur. Nah, untuk pemesanan power sendiri ke saya itu harus wajib transfer DP minimal 50% bro. Gitu. Baru proses saya buatkan. Seperti itu. Kebetulan ini kemarin pesanan dari teman kita yang ada di Purworejo. Kembali ke laptop. Kita bahas panel dulu lur. Panel belakangnya, jadi sebelum kita rakit box itu, misalkan ada box ini kan kalau biasanya dari toko itu kan modelnya masih bentuk box gitu ya. Nah, tiba di sini kita bongkari semua, kita mal semua. Nah, ini kan udah kita mal. Nah, untuk ini udah kita mal untuk lubang trafo, untuk lubang spacer buat dudukan PSU, sama untuk baut driver kanan kiri sama kipas. Dan tentunya untuk panel belakangnya begini pula. Nah, komplit bagus untuk tampilannya seperti power build up lor. Ini untuk box custom lokal ya, ini buatan Indonesia, produk dari CSH. Tapi kalau produk dari impor juga bisa, biasanya saya pakai box CA20 CA9 itu ada, tapi harga juga tetap beda, selisih kurang lebih 300 sampai 450.000 kalau pakai box impor, tapi ya dijamin bahannya super tebal lor, seperti power build up pada umumnya begitu. Kembali ke panel belakang seperti ini. Untuk input AC nya kita udah desain seperti ini. Untuk kabelnya kita menggunakan merek Jimbo ya, Jimbo 1,5 kali 3 kali 1,5. Nah, seperti ini Jimbo blur bolo, kameranya elek. Untuk steker sendiri saya lebih suka menggunakan ini, merek ini bolo. Rodok iklan sih ora apa-apa lho, aku ora dibayar gak apa-apa. Barangkali nanti untuk PT merek ini sama boxnya bisa saya di endorse, itu juga mau bos. Kenapa kok nggak pakai yang biru mas, seperti ini contohnya, nggak biru seperti ini. Kalau saya pribadi loh ya, untuk built in, untuk bodinya saya lebih suka yang ini, kokoh yang ini. Bukan untuk bentuknya ya, tapi bakoe lor, bakoh sing iki lor, daripada sini. Bukannya saya menjelekkan sebuah produk loh ya, gitu. Untuk spring fuse menggunakan model build up seperti ini bolong. Di saya pokoknya ini ready kabeh ya.
semua. Ini untuk suplai lah, ini yang penting bro. Yang penting ini untuk suplai apa ini, suplai protek sama ini tegangan apa tuh mas, misalkan ada yang tanya gitu. Oke, saya jawab. Ini kan ada regulator ya, ini IC regulator 7815 7915. Ini ada dioda bleed juga. Nah ini kan untuk ekstra dari trafonya, dari trafo seperti ini loh. Jadi udah didesain simpel sekalian biar nggak repot teman-teman untuk merakit. Untuk kelas HAMI ini untuk perakitan, misalkan ini untuk trafo saya ekstranya kan ada 3 ya, 012 kali 2 itu totalnya 2 sama 15 CT 15, totalnya 3 ekstra lah. Untuk ekstra yang 012 sendiri, nah ini kabel yang sebentar, wah lor, ini lor, nah seperti ini. Untuk yang satu ekstra yang CT 12 kemudian kebetulan untuk relay protektor sendiri kan saya menggunakan 12 volt DC. Ini juga bisa dikasih 24. Ini 12 volt DC. Untuk ekstranya sendiri di sini kan udah ada soket tegangannya. Ini tegangan langsung dari trafo ya. Bisa juga diregulasi sendiri, misalkan maka 7812 juga bisa, tapi ini harus dilepas untuk dioda 2 ini di jumper. Untuk saya raketnya gini lur, biar simple. Jadi dari yang ini, dari trafo ekstra 012 kita cabang menjadi 2 ya toh. Cabang menjadi 2, kita yang satu ini kan ada 2 soket. Ini isinya 3 tapi yang tak pakai cuma 2, enggak apa-apa, itu enggak masalah. Yang satu soket untuk protect channel 1, yang satu untuk channel 2 bolo gitu. Jadi biar simpel lah. Untuk ini, yang ini misalkan ada yang tanya ini buat apa mas, ini buat, ini kan ada keterangannya 020 sama 18 CT 18, itu enggak harus sama seperti ini ya. Ini saya kebetulan seperti tadi yang udah tak jelaskan di awal tadi, kebetulan ekstra trafo saya itu ada 12 volt kali 2 sama 15 CT 15. Yang 12 volt yang satunya tadi buat langsung ke protek suplai protektornya masing-masing channel 1 channel 2. Yang 12 yang 012 ekstra satunya buat di sini sama 15 CT 15 kita sambung ke bagian ini bro. Nah fungsinya buat apa toh mas, yang 012 satunya yang ke sini ini tak buat suplai kipas lor, alias fan 12 voltnya begitu. Udah diregulasi di sini. Lah yang untuk ini regulator buat apa mas, ini bukan ya buat yang 12 volt ya, tapi buat yang 15 volt ini suplai buat apa toh mas. Nah ini suplai untuk panel belakangnya belum. Nah ini suplainya kan 15 volt simetris min plus ground 15 ya. Ini harus dikasih IC regulator seperti itu. IC regulator itu yang mana toh mas, yang ini 2 ini kan tegangan kan simetris min plus ground. Yang ini 7915 itu yang min, 7815 nya yang plus, tegangan plusnya begitu. Jadi biar apa yang dikasih nih mas, itu biar tegangan yang ke IC bagian intebalan itu biar stabil bro. Jadi min plus itu 15 volt total 30 volt min plus begitu. Jadi biar nggak ada dengung nanti untuk power amplifiernya begitu bro. Untuk peralatannya apa mas yang harus disiapkan, alat nek bahannya kan udah tadi nih udah semua tak jelaskan ya, keseluruhan total insya Allah sudah saya jelaskan. Untuk alatnya yo seperti ini lor. Oh iya ada satu yang kelewatan, kabel. Untuk di bahannya ada kabel saya menggunakan merek Makita 1,5 mili, itu bagus kabelnya. Untuk kabel dari PSU menuju ke driver kanan kiri. Untuk alatnya sendiri kita siapkan seperti ini bolo. Ono penggaris ya toh, ono tang, ono obeng, ono cutter, tang potong plato. Ada ini juga, ini tadi bahannya juga untuk isolasi bakaran jangan lupa seperti ini. Ada bor. Nah, bor ini gunanya untuk itu lor.
untuk wis ngombolongi ini iki lur. Nah untuk ngemalnya sendiri seperti apa tuh Mas? Ngemalnya yo tetep iki senjataku lur, garisan iki. Jadi gue ngepas iki bolongan trafo tengah iki nganggo iki ya toh. Garis aku yang ini iki merek iki ya. Bisa didapatkan di fotokopi terdekat. Terus jangan lupa mata bor bolo. Senjatanya yo iki sing bolongi. Mata bor sama obengnya. Kita udah kita mal pokoknya rapi. Jadi biar memudahkan teman-teman untuk merakit. Kalau mau ngemal, memudahkan untuk mengemal si boxnya juga. Itu silahkan box amplifier datang ke rumah, misalkan dari toko itu masih posisi utuh lor, urung bongkaran, silahkan dibongkar seperti ini. Kalau saya dibongkar terus dimal, diukur sedemikian rupa, yo can jelimet lor. Makanya apa, teman-teman itu banyak yang tak sarankan beli power jadi saja gitu loh, tapi power jadinya ya dengan tanda kutip yang udah teruji begitu bolo. Nanti untuk proses uji loadnya saya akan upload di video selanjutnya ya. Nanti juga akan ada konten tersendiri untuk merakit powernya, terus cek soundnya, terus analisa wattnya berapa begitu. Ini saya target di 1200 watt saja, nggak usah banyak-banyak, di 4 ohmnya segitu, tapi kalau lebih itu ya bonus lah begitu bolo. Ini juga ada banyak PCB M500, ini kelas AB, PCB kelas ya. Oh iya, jangan lupa ini juga penting loh, ini tali kabel alias kabel tis buat kerapian untuk merakit juga. Ini kuncinya di sini untuk finishingnya, ini finishing membuat power amplifier yang baik dan benar begitu lor. Karena apa saya buat video ini, itu kebanyakan pembeli itu kan pada tanyanya begini, Mas kok saya rakit power itu ada noise, ada dengung. Yang jelas itu kalau dengung, misalkan ada kelas Gemini itu kebanyakan ada yang merakitnya dengung. Itu simple, untuk cara mengatasinya kan simple, sampean tinggal lepas dioda satu ini, kalau nggak dikasih regulator udah beres. Dirakit satu itu nggak dengung, tapi ketika dirakit stereo kanan kiri channel 1 2 atau AB itu udah ada dengung, biasanya begitu. Itu pengalaman dari saya bro. Untuk yang mau beli kit jadi udah segini juga ada, mau beli ini juga ada, murah saja. Mau beli power tanpa trafo juga bisa. Yang paling mahal itu dari sekian banyak bahan dan alat itu sebenarnya ini loh, iki nyowone power bensoni urip yo iki. Ini paling mahal karena kualitas terbaik, ini tembaga murni yang dipakai. Terus sekarang komponen semua pada naik, pokoknya ganti rego kabel begitu. Jadi yang nggak ribet itu ya beli power jadi, DP 50% masuk minimal ke saya, silahkan pesan ke saya, bisa saya buatkan. Nanti kalau suruh buatkan konten ya tak buatkan, untuk review juga bisa bolo begitu. Oke bolo, mungkin di video atau konten kali ini cukup sekian dulu ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari DRP audio vlog selanjutnya yang barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya untuk pecinta audio rakitan di manapun Anda berada. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar saya semakin semangat untuk membuat kontennya untuk teman-teman yang bisa bermanfaat begitu. Sekian dulu dan terima kasih.